Kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang tengah terjadi begitu untuk kondisi startup di tanah air dan apa yang menyebabkan hal ini? Ya, mungkin kita perlu lihat juga bahwa memang makroekonomiknya memang saat ini sedang terkoreksi dan ini kelihatannya akan cukup lama. Tapi kalau kita runut ke belakang, sebetulnya ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan bagi semua startup. Ya. Pertama adalah bisnis model, ya ini sangat penting. Apakah bisnis model ini memberikan solusi ke suatu problem di dalam value chain yang benar? Dan market size dari solusi yang dikejar ini apakah benar bisa dimonetize, dan yang terpenting sebetulnya adalah path to profitability. Profitability ini kadang kalau startup tersebut sebelumnya melakukan yang namanya growth at any cost, itu memang akan menjadi casualty. Jadi bisa dibilang sebetulnya fundamental bisnis ini akan menjadi sangat penting bagi setiap startup, apakah dalam kondisi lagi makroekonomi kurang baik maupun sedang bagus, ya, itu tetap harus dijaga. Oke, tapi kalau kita lihat kan biasanya memang kecenderungan dari startup ini sendiri kan untuk istilahnya gali lubang tutup lubang begitu ya istilahnya ketika mencari suatu pendanaan, kemudian juga tapi di satu sisi juga tetap harus ada istilahnya bakar-bakar uang begitu untuk menarik para peminat atau juga para pengguna begitu. Nah, apakah artinya saat ini skema untuk startup saat ini yang kerap kita ketahui juga terus berupaya untuk mencari pendanaan tapi di satu sisi juga terus untuk bakar-bakar uang juga tetap mau tidak mau harus dilakukan. Ini juga tengah menjadi tantangan begitu. Ya, jadi pola pikir para venture capital itu terus mencari yang namanya growth story. Ya, tanpa growth story, mereka tahu bahwa investor berikutnya pasti tidak akan tertarik untuk melakukan investment. Jadi efeknya, kalau tidak ada growth story, mereka tidak mendapatkan liquidity. Ya, jadi rata-rata para venture capital kan mereka mendapatkan dana juga terbatas ya, dari sisi waktunya 5 sampai 10 tahun harus liquid. Nah, disinilah sebetulnya dilema di mana dominasi market ini harus diseimbangkan dengan path to profitability. Jadi tanpa itu biasanya nanti kalau lagi bullish mungkin akan lebih tahan sedikit ya, tapi kalau lagi bearish seperti sekarang tentunya tidak akan tahan kalau fundamental tidak strong atau tidak kuat ya. Oke, tapi kan kadang untuk dari segi growth-nya sendiri ini tidak berbanding lurus begitu ya dengan profit. Dengan artian adalah ketika suatu produk startup ini juga bisa growth-nya signifikan, belum tentu profitnya juga signifikan begitu. Nah, ini kemudian seperti apa? Apakah memang sudah harus di-review ulang begitu strategi-strategi untuk startup sendiri atau bagaimana? Kembali ke tadi ya, jadi bisnis model ini kan macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada satu startup yang fokus ke satu value chain, tapi ternyata di dalam value chain ini bisnis model ini conflicting ya antara supply dan demand, sehingga pada satu titik akhirnya mereka tidak bisa scale. Nah, hal seperti ini tentunya perlu dilihat dari kacamata pertama ya, bisnis modelnya, market size-nya, kemudian juga dari apa namanya path to profitability-nya itu sendiri. Jadi growth kalau misalnya dipaksakan, tapi kita tahu bahwa market domination ini ujungnya tidak akan menghasilkan seperti tadi ya Mbak Iva bilang, apakah profitnya cukup untuk membayar dari valuasinya dan sebagainya. Nah, ini yang sering akhirnya tidak match, Mbak Iva. Oke, tapi kalau dari ekonom sendiri ada yang mengatakan begitu ya bahwa saat ini juga lagi ada fenomena economic burst begitu ya ataupun juga valuasi yang dinilai terlalu menggelembung begitu. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah setuju dengan hal yang disampaikan oleh para ekonom ini? Ya, dalam kondisi bullish biasanya memang kejar-kejaran ya antara para investor yang istilahnya disebut sebagai FOMO ya. Nah, ini memang terjadi. Jadi kalau sudah FOMO atau fear of missing out, para investor itu kadang-kadang melupakan bahwa valuasi ini ujungnya itu harus kembali ke fundamental. Nah, fundamental ini bisa terjadi kalau kita lihat pada saat mereka nanti IPO. Ya, karena pada saat IPO, capital market ini mempunyai analisa yang harus sesuai dengan rasio-rasio dari finansial itu sendiri. Nah, ini yang sebetulnya kita perlu perhatikan agar tidak ada mismatch ya istilahnya.